Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1225 Menyelami Intisari yang menjadi guru. Dalam sekejap, sosok Thomaskin sudah berdiri di depan Agatha Wang. Keduanya bertatap muka, sangat dekat. Agatha Wang ketakutan dan jatuh ke lantai, panik. Apa yang ingin kamu lakukan? Seharusnya aku yang mengatakan ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah kamu masih ingin menculikku? Thomaskin menoleh ke belakang dan menatap keempat pria berbaju hitam dengan mata dingin. Kulit mereka berubah drastis. Dia tidak berharap kekuatan Thomaskin begitu kuat. Mereka terombang-ambing olehnya begitu dia bertemu dengannya. Dia pasti master. Keempat pria berbaju hitam itu melihat bahwa Agatha Wang ketakutan, dan sekali lagi menyerang, mendekati Thomaskin dengan kuat. Berhenti. Edsel Sue memarahi. Keempat pria berbaju hitam itu menurunkan alis mereka dan mundur dengan cepat. Suamiku, dia menggangguku. Dia tidak ingin mengobati ayah kita. Demi ayah kita, dia harus dibawa pergi meskipun harus diikat. Agatha Wang berkata dengan sedih. Kak Thomas, Tuan Sue sedang sekarat, kamu tolong selamatkan dia. Ardelia Chen menatapnya dengan gugup. Bukan tidak mungkin untuk menyelamatkannya, tetapi kamu harus berlutut dan meminta maaf. Thomaskin berkata dengan ringan. Apa? Biarkan aku berlutut dan minta maaf padamu. Bajingan kecil. Percaya atau tidak aku membunuhmu. Pupil Agatha Wang menyusut dan menatap Thomaskin. Jika kamu bisa menyembuhkan ayahku, maka membiarkan dia berlutut untukmu, itu tidak mustahil. Edsel Sue dan Thomaskin saling berhadapan. Suamiku. Agatha Wang mengertakkan gigi dan menatap Thomaskin, ingin memakan dia. Dia adalah wanita terhormat dari kota Beijing. Dia tidak pernah mengalami keluhan seperti itu. Kak Thomas, mari kita pergi melihat kondisi Tuan Sue. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Ardelia Chen memohon lagi. Baik. Thomaskin mengangguk. Jika bukan karena Ardelia Chen, dia tidak akan pernah turun tangan. Agatha Wang ini mengatakan yang tidak pantas, dan dia ingin bunuh dirinya. Benar-benar konyol. Kamu pasti akan berlutut untuk mengakui kesalahan padaku. Thomaskin berbalik dan menuju ke ruang operasi tanpa tergesa-gesa. Di ruang operasi, Bradley Sun dengan gugup menghentikan pendarahan Tuan Sue, tetapi sekarang dia kehilangan terlalu banyak darah dan orang tua itu mengalami syok. Dia telah menyebutkan risiko kraniotomi, tetapi Bradley Sun tidak menganggapnya serius. Sekarang dalam situasi putus asa, wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Tentu saja, Bradley Sun tidak hanya mengkhawatirkan Tuan Sue, tapi reputasinya sangat penting. Bagi orang seperti dia yang menyayangi reputasinya, jangan katakan betapa tertekannya dia ketika hal seperti itu terjadi. Bocah, apakah kamu benar-benar yakin bisa menyembuhkan Tuan Sue? Kamu tidak takut lidahmu keseleo karena membual terlalu besar? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai dokter jenius. Hua Tuo terlahir kembali, reinkarnasi Bianhe saja mungkin tidak mampu. Siapa kamu? Orang-orang memanggilmu Master Qin, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang master? Bradley Sun memandang Thomaskin. Di matanya, ini adalah saat yang paling berbahaya. Orang tua ini tidak memiliki titik balik. Bahkan jika darahnya dihentikan, risiko kraniotomi masih bukan sesuatu yang mampu mereka tanggung sekarang. Dalam analisis terakhir, dia harus memikul tanggung jawab besar untuk operasi ini. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Tidak ada prioritas duluan dalam belakangan dalam pembelajaran, yang berhasil menyelami intisari adalah gurunya. Dalam hidupmu, aku takutnya kamu telah belajar dari anjing. Jika kamu tidak dapat menyembuhkannya, bukan berarti aku tidak bisa menyembuhkannya. Kamu seorang dukun, membunuh nyawa orang. Benar-benar memalukan, masih berani dipanggil sebagai profesor.
Dengan kata-kata Thomaskin, Bradley Sun yang marah mengangkat alisnya, wajahnya penuh amarah, dan tubuhnya penuh emosi. Oke. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghidupkan kembali Tuan Sue. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, kamu yang membunuhnya. Bradley Sun berseru. Thomaskin mencibir dalam hatinya. Itu langkah yang bagus. Bradley Sun bahkan tidak mau memikul tanggung jawab, dan semua itu dilemparkan kepadanya. Karena kamu sangat yakin, jika kamu bisa sembuhkan, aku akan bersujud dan berguru kepadamu. Bradley Sun memiliki wajah suram dan menatap matanya. Dia ahli kedokteran setingkat profesor, bagaimana bisa mantan direktur RS dari RS kota lebih rendah dari bocah ingusan? Tapi saat ini, dia baru saja melempar kesalahan kepadanya, bukankah dia suka pamer kemampuan? Ingin lihat jika dia tidak bisa menyembuhkan Tuan Sue, bagaimana keluarga Sue akan membiarkannya pergi? Lalu kamu menjadi cucu muridku. Thomaskin memandang Ardelia Chen. Ardelia Chen tersipu, dan melotot pada Thomaskin. Cepat obati Tuan Sue. Ardelia Chen berkata dengan pelan. Cepatlah. Coba aku lihat apa yang bisa kamu lakukan. Apakah pantas bagiku untuk berguru padamu? Tidak takut usianya berkurang. Mata Bradley Sun penuh dengan ejekan. Thomaskin sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri dan menyelamatkannya. Akhirnya, Thomaskin yang dianggap membunuh Tuan Sue, dan keluarga Sue tidak dapat menyalahkannya. Inilah yang membuat Bradley Sun paling bahagia. Ketenarannya akhirnya terselamatkan, orang yang tidak tahu diri ini masih muda dan kuat. Semuanya mengandalkanmu, Tuan Qin. Edsel Sue berkata dengan sungguh-sungguh. Harapan ayahnya dan naik turunnya keluarga Sue semuanya bergantung pada Thomaskin. Meskipun peluangnya tipis, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi meskipun hanya ada secercah kehidupan. Thomaskin mengangguk, dan langsung mengeluarkan 9 jarum perak yang dibawanya, panjang dan pendek, tebal dan tipis, dan yang terpanjang hampir 1 meter. Kamu bermain. Jarum perak sepanjang 1 meter. Kamu masih membawanya di tubuhnya. Apakah ada bakteri? Langsung tusuk jarumnya pada ayahku, kamu sakit. Agatha Wang tampak ngeri dan merasa bahwa Thomaskin benar-benar bermain permainan anak-anak. 9 jarum perak itu terlihat sangat berbeda dan memiliki aturan yang berbeda. Mereka tidak seperti jarum perak untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Diam dan keluar dari sini, El. Edsel Sue mengerutkan kening. Sekarang peluang ayahnya sangat tipis sehingga berpacu dengan waktu. Wanita bodoh ini masih berbicara kata-kata dingin di sini. Jika mereka bahkan tidak dapat menangkap kesempatan terakhir, maka mereka pasti kalah. Kehilangan perlindungan generasi yang lebih tua, mereka akan jatuh begitu saja. Di ibu kota yang terus bergejolak, tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Tetapi keberadaan generasi yang lebih tua adalah kemuliaan terakhir keluarga. Siapapun, keluarga manapun, tidak ada pengecualian. Agatha Wang tercekik dan marah, tetapi dia tetap tidak berani mengabaikan kata-kata suaminya, dan hatinya juga hampir copot. Teknik akupuntur ini. Ardelia Chen agak bingung bagaikan jaka sembung naik ojek. Dia belum pernah tahu Thomaskin memiliki begitu banyak jarum perak. Dan apakah jarum perak yang panjangnya lebih dari 1 meter itu bisa dibawa-bawa? Panjang dan pendek, hahaha, ini pertama kalinya aku melihatmu jarummu. Menarik sekali, kuharap kamu tidak mengecewakan Tuan Sue. Kata-kata Bradley Sun penuh dengan ejekan. Baginya, Thomaskin hanya tanpa tujuan. Dengan usianya yang masih muda, bagaimana dia bisa memiliki ilmu menghidupkan orang mati? Bukankah dirinya belajar dari anjing selama beberapa dekade untuk keterampilan medisnya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.